inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami mengapresiasi ya pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA ya, untuk menjawab persoalan pra-peradilan berulang yang sekarang ini dipahami masyarakat dengan berbeda perspektif. Perlawanan Tifauzia Tiasubah alias Dr. Tifa atas kasus yang menjeratnya berakhir kandas setelah Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan permohonan pra-peradilan Dr. Tifa tidak dapat diterima. Menanggapi sidang putusan pra-peradilan yang menolak gugatannya, Dr. Tifa dan tim hukumnya mengaku siap untuk habis-habisan untuk menghadapi sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berbekal ratusan dokumen yang sudah ditelitinya, serta saksi ahli yang akan dihadirkannya, Dr. Tifa tetap optimis menatap sidang pokok perkara utama yang kembali akan dilanjutkan usai sebelumnya berhalang untuk hadir. Memang dari sejak awal juga ketika kemudian tanggal 22 Juni 2026, pelimpahan berkas perkara saya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemudian sudah disampaikan juga tentang jadwal sidang yang sudah kami jalankan selama 4 kali dan kemudian menghasilkan amar putusan, di mana pada amar putusan itu kami dinyatakan bebas demi hukum. Kami terima itu sebagai sebuah kemenangan, di mana Allah sendiri sudah selalu katakan ya bahwa dunia ini kan permainan dan senda gurau ya. Jadi kami waktu itu menang, sekarang kami pengajuan kami pada pra-peradilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan penuh semangat, semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan, semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Kita bukannya dikalahkan, hanya secara teknis ini kami lebih dulu pelimpahan daripada terjadinya pendaftaran. Jadi hanya masalah waktu saja. Betul, kalau kita lihat kan memang seperti yang saya bilang bahwa dari dua pasal yang saya sebutkan dari kuhap sebenarnya tidak terbuka adanya pendaftaran pra-peradilan baru pada saat perkara sudah masuk pokok perkara. Ya karena kembali lagi itu kan bisa menjadi terhambatnya pemeriksaan pokok perkara. Nah tapi karena perbedaannya persepsi ya maka tetap didaftarkan dan dilakukan persidangan, dan sekarang sudah ditegaskan bahwa itu tidak menghambat pemeriksaan pokok perkara. Artinya ya kalau memang masih terus melakukan pra-peradilan silakan saja, tapi jangan ini digunakan untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Di SEMA dinyatakan ya dua-duanya sama-sama berjalan, perannya diperiksa, pokok perkara pun diperiksa. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Meski siap bertempur habis-habisan dalam sidang pokok perkara utama, Dr. Tifa tetap akan mengajukan sidang pra-peradilan keduanya yang menurutnya sudah didaftarkan sejak tanggal 18 Agustus kemarin. Saat disinggung mengenai gugatan pra-peradilan keduanya, Dr. Tifa mengungkap adanya pasal selundupan yang sengaja digunakan untuk memenjarakannya hingga lewat tuntutan 8 hingga 12 tahun penjara. Atas dasar dugaan itulah,
Dr. Tifa kembali mengajukan gugatan pra-peradilan keduanya. Menanggapi gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Dr. Tifa, apa kata kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara? Benarkah kali ini pihak Joko Widodo tidak lagi mengkhawatirkan pra-peradilan yang terus-menerus diajukan, baik oleh dokter maupun Roy Suryo, setelah keluarnya SEMA Mahkamah Agung? Minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026, kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua. Ya, kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya. Betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Saya pikir ini sudah dipahami lah dengan keluarnya SEMA akan berjalan sebagaimana mestinya ya, dan kembali lagi kami sekalipun Pak Jokowi punya kepentingan sebagai korban, kami tetap menghormati independensi pengadilan. Kami mempercayakan pengadilan ini juga sebuah lembaga yang kuat dan teruji ya, artinya kita tidak perlu melakukan desakan, kita percayakan dengan mekanisme yang ada. Toh nyatanya hari ini juga sudah keluar SEMA kan, itu membuktikan bahwa terjadi check and balance juga ya, bahwa kemarin mungkin sedikit agak terganggu ya, menurut saya wajar karena kembali lagi loh Mbak, ini undang-undang baru, tidak hanya terjadi mispersepsi di dunia kepolisian, jaksa, advokat, tapi juga di dunia hakim juga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan pandangan, dan sekarang semua sudah diluruskan. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan surat edaran alias SEMA yang mengatur sidang pra-peradilan. Menyambut aturan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung, pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara menyambut baik aturan baru tersebut. Dengan dikeluarkannya SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung, Rifai berharap para hakim dapat menginterpretasikan aturan baru itu, terutama dalam kasus-kasus berat, tidak terkecuali gugatan-gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui aturan baru itu, pihak Jokowi optimis sidang pokok perkara utama Roy Suryo akan segera menyusul, setelah sebelumnya sidang pokok perkara Dr. Tifa sudah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, pertama kami mengapresiasi ya pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA ya untuk menjawab persoalan pra-per berulang yang sekarang ini dipahami masyarakat dengan berbeda perspektif. Sekalipun sebenarnya kalau kita lihat KUHP sendiri juga sudah memberikan satu gambaran yang jelas, misalnya di pasal 163 ayat 1 huruf G, di mana pra-per itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang dalam tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga sebenarnya tidak terbuka ruang pra-per manakala perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Itu sudah ditegaskan di pasal 163 ayat 1 huruf G. Lalu juga di pasal 160 ayat 3 dijelaskan bahwa pra-per terhadap upaya paksa itu hanya bisa dilakukan oleh tersangka. Artinya terdakwa tidak dapat melakukan itu. Nah, terkait ini kan terjadi perbedaan persepsi bahwa seolah-olah kalau belum disidangkan statusnya belum terdakwa kan gitu. Banyak argumentasi yang muncul, dan memang ini kan KUHP yang baru berlaku sehingga semua penegak hukum terkait juga sedang mempelajari termasuk juga melihat dampak-dampak dari keberadaan hukum acara yang baru. Tapi dengan sekarang keluar surat edaran Mahkamah Agung ini semakin mempertegas apa maksud dari perumusan-perumusan yang di dalam KUHP, sehingga tidak lagi terjadi mispersepsi. Karena kembali lagi, kalau benar seolah-olah dianggap pra-peradilan ini bisa menghentikan proses pokok perkara, seperti yang saya sampaikan di berbagai forum, ini sangat bahaya untuk perkara-perkara dengan kejahatan berat, di mana pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, penahanan sudah beralih di pengadilan, dan penahanan ini hanya jangka waktu 3 bulan. Bayangkan yang seharusnya 3 bulan diisi persidangan tertunda gara-gara pra-peradilan terus dilakukan. Sementara misalnya 2 bulan baru selesai, baru masuk pokok perkara, penahanan hanya tinggal 1 bulan lagi, sementara persidangan masih terus berjalan, apa yang terjadi?
tersangka dilepaskan dan bisa kabur, tidak melanjutkan persidangan. Ini kan sangat berbahaya ya untuk perkara-perkara tipikor, pembunuhan, bandar narkoba, sehingga saya melihat perbedaan persepsi ini perlu segera diluruskan dan saya mengapresiasi Mahkamah Agung segera bersikap. Jika sidang pokok perkara Dr. Tifa sudah kembali digelar, lantas kapan sidang pokok perkara Roy Suryo dijadwalkan? Mengingat berkas perkara Roy Suryo sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menanggapi desakan itu, pihak Jokowi yang disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Rifa Kusumanegara, tidak akan mendesak hakim. Sebaliknya, percaya pada hakim Pengadilan Negeri memahami aturan SEMA yang baru dikeluarkan Mahkamah Agung. Ibarat surat sakti, surat edaran Mahkamah Agung yang ditujukan untuk satuan pengadilan di bawahnya dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan sidang pra-peradilan yang diajukan para pemohon. Misalnya dalam kasus Roy Suryo, maka berkas perkara utama yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tidak membatalkan sidang pokok perkara utama. Dan itu artinya peluang Roy Suryo lolos dari jerat hukum melalui sidang pra-peradilan makin tipis. Pokok perkara sudah dilimpahkan dari 2 bulan lalu, semuanya sudah dilimpahkan, sudah terregister. Cuma persidangan yang belum mulai. Yang menarik di sini adalah begini. Ini kan dua-duanya berkasnya baik Bu Tifa maupun Roy sudah didaftarkan di pengadilan. Sementara untuk yang Pak Roy dengan pra-peradilan berulang tidak dimulai pemeriksaan pokok perkara. Tapi menariknya di perkara Bu Tifa justru pokok perkara tetap berjalan, ya. Jadi yang menjadi menarik adalah di pengadilan yang sama, tapi hakimnya melakukan perlakuan yang berbeda untuk perkara Pak Roy. Belum memulai pokok perkara, tapi untuk perkara Bu Tifa sudah dimulai. Jadi bersamaan berjalan. Kita kan kemarin tahu sudah ada panggilan, tapi karena Bu Tifa tidak hadir alias mangkir, sehingga dipanggil kembali. Tapi artinya pokok perkara tetap berjalan sesuai dengan maksud di dalam SEMA ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini hakim di pokok perkara Pak Roy, saya nggak tahu hakimnya yang mana, apakah sama atau berbeda, segera memulai sidang. Artinya apa? Persidangan Pak Roy dan Bu Tifa bisa berjalan dan tidak terganggu atau terhambat oleh upaya pra-peradilan. Ya, sejauh ini sih surat edaran Mahkamah Agung akan dipedomani oleh para hakim di seluruh Indonesia karena ini merupakan hasil pembahasan unsur pimpinan Mahkamah Agung yang artinya bukan dibuat secara personal tapi secara kelembagaan yang sudah juga mendengar pendapat banyak pihak. Termasuk juga yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan KUHP ini juga dirumuskan juga oleh perwakilan dari Mahkamah Agung gitu ya. Dirumuskan oleh seluruh penegak hukum terkait yang sebenarnya tahu betul tujuan dari perubahan-perubahan yang ada di KUHP baru ini yang memang sekarang dalam prakteknya bisa ya kita pahami lah bisa terjadi perbedaan persepsi terutama di level-level bawah karena kan tidak terlibat langsung. Nah, disinilah tugas Mahkamah Agung sebenarnya melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepada seluruh aparat hingga di bawah agar bisa memahami setiap perubahan-perubahan pasal sesuai dengan perumusannya. Jadi menurut saya ini sudah bisa menjawab dan kedepannya para hakim akan mempedomani itu. Pra-peradilan yang berjilid-jilid yang dilakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa dan dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung alias SEMA kini tidak membuat pihak Jokowi khawatir, bahkan tidak mempermasalahkan jika Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Mengingat dalam putusan SEMA dijelaskan, sidang pokok perkara utama dapat berjalan beriringan dengan sidang gugatan pra-peradilan. Dengan kata lain, berapa banyak pun sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo tidak membatalkan sidang pokok perkara utama. Dan berikut pandangan optimis kuasa hukum Jokowi mengenai aturan baru terkait pra-peradilan yang kembali diajukan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya nggak apa-apa juga, silakan saja pra-peradilan diajukan terus ya. Pertama pasti ada akhirnya ya. Apapun pengajuan itu pasti ada akhirnya, tapi di sisi lain adalah sudah ditegaskan kalaupun diajukan pra-peradilan baru, pokok perkara tetap berjalan. Buat kami, concern kami adalah di pokok perkaranya karena disitulah hal yang diadukan Pak Jokowi ini akan diuji kebenarannya dan hakim akan mengambil keputusan apakah betul Pak Jokowi ini adalah korban dari tindak pidana fitnah dan apakah betul ijazah yang diperolehnya selama ini adalah sah dan sudah teruji sebagai produk yang asli dikeluarkan oleh UGM. Kalau ini terus berulang, kita akan melaporkan para hakim itu ke Komisi Yudisial. Tapi sekali lagi, tadi kami sudah tegaskan, ini bukan mengulur-ulur waktu, menghindari pokok perkara dan lain sebagainya, tapi kita bicara mengenai hak yang kita gunakan, yang disediakan, difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.